jemaat untuk berdiri. Haleluya. Yesus. Selamat kembali bersekutu, memuji menyembah Tuhan di ibadah raya gabungan pagi hari ini. Karena kemurahan dan anugerah Tuhan, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada pagi ini. Mari di awal bulan April ini, di minggu yang pertama, kita mau bawa hidup kita kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang rela korbankan hidupnya bagi setiap kita. Masing-masing kita berharga di mata Tuhan. Mari angkat pujian, penyembahan, ucapan syukur kita bersama-sama masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Katakan, kami mengerti dan kami pahami Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Dan biarlah hidup kami mau gunakan hanya untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Angkat pujian kita bersama sidang jemaat Tuhan. Katakan, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang berkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Amin. Mari angkat pujian kita lebih lagi di hadapan Tuhan, nyatakan hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia yang ciptakan, Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh tak selalu indah kau bagi Dia. Dia berikan
Tuhan yang terkasih, pagi hari ini apapun kondisi kita, walaupun kehidupan kita patah, walaupun kehidupan kita padam, tapi Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang menganggap kita berharga di matanya. Dia Allah yang menganggap kita mulia di matanya. Mari bawa hidup kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan, hidupku berharga di matamu Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Amin, amin. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh tak selalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangat berharga. Hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah kuda akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadi. Mari angkat pujian dengan iman pengharapan di hadapan Tuhan. Subuh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Amin. Kami percaya Engkau pulihkan kehidupan kami Tuhan. Berharga di matamu. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang. Mari sidang jemaat kami undang bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi bawa iman pengharapan kita, katakan pujian kita. Kami percaya Tuhan. Yang
kasih dan pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Maka kami dapat mengetahui bahwa kami begitu berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan mengucap syukur senantiasa Bapa. Biarlah hidup yang Kau berikan bagi kami boleh terus kami pergunakan untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, lebih lagi kami bawa hidup kami masuk dalam hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami rindu menerima urapan dan lawatan Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu pulang dan membawa sukacita surgawi itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tempat ini dan di setiap rumah sidang Jumat-Mu yang bergabung dalam live streaming. Kami siap memuji menyembah Engkau lebih lagi di dalam satu nama yang ajaib, nama di atas segala nama-nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudara yang terkasih. Haleluya. Kembali kita lebih bersukacita lagi, kita memuji Tuhan. Sebelum kita bersukacita, mari berikan senyuman terbaik-Mu kepada kanan dan kiri-Mu. Haleluya. Kita kalau di dunia kita boleh kalah, kita di sorga, kita berjalan bersama Yesus, kita boleh lebih dari pemenang. Kita angkat pujian kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang, Kau
persilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Kuasa darah Allah memampukan kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Amin. Dan biarlah kita mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Haleluya, angkat pujian kita lebih lagi. Kita akan berikan persembahan pertama dan kedua secara bersamaan. Mari lebih lagi bersuka cita katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Dan
pujian kita, katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Darahnya berkuasa, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin, haleluya. Kalau puji Tuhan, tiba saatnya kita masuk ke hadirat-Nya. Kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh menyadari bahwa hidup kita dengan penuh dosa, tapi Tuhan menebus kita dengan darah-Nya yang kudus. Kita ada di dunia ini tanpa membawa suatu apapun. Kita selalu menjadi beban bagi setiap perlakuan kita, perkataan kita. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Kita tidak bisa berjalan sampai saat ini kalau bukan karena pegangan tangan yang erat dari Roh Kudus di setiap keliling kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita boleh menyembah Tuhan. Haleluya. Mari katakan pujian. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal Tuhan, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan perak Tuhan, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku karena kasih-Mu Tuhan, oleh segenap kasih dan mari hayati lagu ini masing-masing pribadi, kita menyembah Tuhan. Mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup kami Tuhan, ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari katakan lagi, bukan dengan barang fana Kau membayar dosa kami Tuhan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan juga dengan emas dan perak Tuhan, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan kemurkaan. Katakan lebih dalam lagi, hidup kami ku telah
lepas dari Tuhan. Hidup kami Tuhan, kami letakkan kehadiran-Mu Tuhan. Ku letakkan pada mesbah-Mu, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang katakan lagi pada diri-Mu dengan lembut lagu ini. Kami telah meninggalkan kehidupan lama kami Tuhan. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup kami Tuhan, ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Katakan sekali lagi, hidup kami ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ku Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti Haleluya. katakan sekali lagi, jadilah Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena kasih setiamu, pagi ini kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu mulai hampir tahta kemurahan-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu dan kami rindu terus tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada masa kami mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu dan setiap telinga yang mendengar. Karena kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan lakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Semua yang mencoba mengambil alih kebenaran firman-Mu dari dalam hidup kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus kuasai tubuh jiwa roh kami, pikiran, perasaan dan kehendak kami. Berbicara ya Tuhan, kami siap mendengar dan lakukan firman Tuhan. Yang siap mendengar dan lakukan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan haleluya. Semangat Bapak Ibu Saudara, haleluya. Baik, di awal ini saya mohon maaf karena beberapa keterlambatan karena tanpa diduga satu peralatan preview kita rusak sehingga mendadak ya kita berupaya dengan berbagai macam cara dan mungkin dengan segala keterbatasan kita akan berusaha, tapi di tengah-tengah perjalanan tadi, di tengah pujian sudah bisa mulai teratasi ya. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman semua yang sudah mensupport ya. Dan mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu karena mungkin dengan adanya kendala teknis ini ibadah kita sempat terganggu, agak mundur ya. Karena biasanya 7.45 kita harus sudah mulai. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan sama-sama masuk sebelum mendengar firman Tuhan. Kita akan masuk dalam satu topik yang berbicara tentang mawas diri. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Baik, kita akan membaca dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 dan 16. Coba dipersiapkan. Oke, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kata mawas diri ini dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan memeriksa atau mengoreksi diri secara jujur. Ya. Memeriksa atau mengoreksi diri secara jujur. Jadi nggak boleh nggak jujur, kita harus jujur, kita harus berkata kalau salah ya salah. Kalau enggak benar ya enggak benar. Kalau hal-hal yang harus diperbaiki, harus diperbaiki. Nah, itulah mawas diri. Kita koreksi. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selalu berusaha mempersiapkan semua dengan baik. Ya, meskipun sudah dipersiapkan tadi malam dengan baik oleh anak-anak kita, pagi-pagi tiba-tiba trouble. Nah, memang teknik digital itu Bapak Ibu Saudara sekalian sangat, ya, nah dunia elektronika dan teknik digital itu sangat sulit ditebak. Tetapi kita bersyukur pagi ini meskipun awalnya kesulitan, tapi puji Tuhan kita bisa atasi. Nggak apa-apa, semua pasti ada solusi. Kita harus koreksi, kita harus jujur apa yang menjadi permasalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian sama, mawas diri ini artinya memeriksa atau mengoreksi diri sendiri. Ingat ya, bukan mengoreksi orang lain ya. Siapa? Tampilkan tadi. Ya. Siapa? Diri sendiri secara baik dari apa yang dilihat, dirasakan, maupun dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek yang lain. Itu mawas. Bapak Ibu, ayo koreksi diri sendiri, jujur. Nggak usah pertimbangan yang lain, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Nah, atau yang kita terima dari perlakuan tersebut. Itulah mawas diri. Nah, kita masuk di ayat yang pertama tadi, di sana dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ini konteksnya nabi-nabi palsu. Perhatikan, kita harus mawas diri terhadap nabi-nabi palsu. Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu kita harus tahu pagi ini Bapak Ibu Saudara, apa sih ciri-ciri nabi palsu? Kalau serigala berbulu domba, kira-kira gambarnya begini. Ya, kira-kira begitulah ya, kira-kira Bapak Ibu Saudara. Saya dapatnya begitu ya. Serigala kepalanya, bulunya domba. Wah, mengerikan. Saudara, ada yang berani pelihara serigala? Serigala ini sebenarnya mirip dengan anjing. Kalau orang nggak tahu itu dipikir doggy, ya, dipikir peliharaan. Tetapi itu sangat ganas, Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa mencabik tubuh manusia dan sebagainya, menyerang. Baik, sekarang kita akan melihat ciri-ciri nabi palsu. Yang pertama, sesuatu yang palsu pasti belakangan datangnya atau muncul. Ayo katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sesuatu yang palsu. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Sesuatu yang palsu pasti belakangan datangnya. Perhatikan. Mungkin enggak sesuatu yang palsu itu mendahului yang asli? Mungkin enggak? Ini harus tertanam loh dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik. Sesuatu yang palsu itu pasti datangnya belakangan. Kalau dalam konteks hukum Indonesia, bila mana ada 2 bukti, surat misalnya, ada sertifikat tahun 82 diterbitkan. Nah, terus ada sertifikat tahun 70 masuk di pengadilan, saya percaya yang 70 ini menang. Betul? Karena otentiknya pada yang lebih tua. Alkitab ini Bapak Ibu Saudara sekalian, perjanjian lama dan perjanjian baru itu
sampai hari ini lebih dari 3.000, sekitar 3.500 tahun yang lalu. Usia tertinggi di sini berapa ya? 1000 berapa? Ada yang 1000? Pak Viko berapa Pak? 2000 Pak? 2025 ya? 2000 tahun ini. Ya, nggak ada. Sekarang ini tingkat kehidupan manusia semakin pendek. Kalau Anda belajar Alkitab, manusia tertinggi Metuselah itu 900 berapa? Iya, ini sekolah minggunya luar biasa, 969. Betul. Terus tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek. Terakhir 120 sekian. Terakhir sekarang 70, Alkitab katakan. 70 monde Pak. Kalau nyampe. Saudara, kalau nyampe. Berkali-kali kita mendengar Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa yang harus Anda dan saya pahami. Usia itu mempengaruhi. Saya dikatakan begini, misalnya ada anak muda berkata kepada saya, Pak Silvanya lahir di mana? Saya katakan, saya lahir di Bangkalan, Madura. Tiba-tiba dia berkata, wah enggak mungkin. Pak Silvanya pasti lahir di Jawa. Loh, ya apa sih? Umurmu berapa? Saya baru 20 tahun. Oh ya sudah. Kira-kira kalau demikian yang palsu siapa? Ya sudah. Bisa paham? Saudara perhatikan baik-baik. Kami ini berpikir aja Bapak Ibu sekalian secara iman Kristiani harus tahu. Nggak main-main loh firman Tuhan ini. 3.500 tahun teruji. Dari berbagai macam penulis Alkitab yang tidak semasa. Tidak ada perjanjian. Iya kalau sekarang ada komunitas WA group. Nanti Pak Frank ngomong ya begini ya. Nanti Pak Viko ngomong begini ya. Nanti Pak Yohan ngomong begini ya. Coba perhatikan. Itu baru sebaya. Tapi mungkin enggak saya membuat sebuah rahasia besar dalam keluarga saya. Saya bicara dengan anak umur 2 tahun. Mungkin? Mungkinkah anak 2 tahun bisa memahami rahasia besar itu? Tidak mungkin. Bagaimana Alkitab ditulis oleh dengan berbagai zaman, tetapi itu memiliki sebuah korelasi, memiliki hubungan yang tidak bertolak belakang. Satu nubuatan dalam perjanjian lama, kedatangan Mesias. Dan digenapi dalam perjanjian baru, kehadiran Yesus sebagai manusia ilahi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba renungkan. Jadi zaman saya prihatin ya, sekarang lagi viral itu. Bukan viral, viral. Jangan jual Yesus. Ayo yang bisa nyanyi. Itu TikToker itu berarti itu. Ayo kita nyanyi. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Oh ini palsu, Alkitabmu palsu. Bos, sebelum ada lahir Alkitab ini sudah ada bos. Ya, bisa katakan amin? Dan ini teruji. Kalau ini palsu Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak akan berumur 3.500 tahun lebih. Coba renungan. Ingat prinsip ciri yang palsu yang pertama adalah datangnya. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang palsu itu datang duluan itu nggak mungkin. Yang asli ya. Yang asli itu datang belakangan atau yang palsu datang duluan itu nggak mungkin. Pasti yang palsu itu, kalau saya membuat, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan. Ini saya contoh ya, ini produk. Saya berharap ini tidak menjadi bisa menjadi contoh. Ini produk microphone. Ini mic yang kita pergunakan, Make Sure SM58. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini made in yang terbaik, diakui oleh dunia, tipe ini di berbagai kalangan dunia audio adalah made in Mexico. Bapak Ibu Saudara sekalian.
Saya dulu beli yang SM57 khusus untuk instrumen. Itu saya pakai untuk saxophone tahun 94. Itu tahun 94 harganya sudah 700.000. Dolar baru 200 sekian. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi karena begitu mahalnya, saudara tahu sekarang dolar sudah tidak karu-karuan ya, sudah 16 sekian ya, 16.700 sekian. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, siapa yang mampu beli kalau kita datangkan dari sana? Maka muncullah duplikatnya, under license di China. Bapak Ibu Saudara, sound system itu semua Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau asli langsung dari Itali, seperti ini langsung dari Itali, harganya nggak kebeli. Makanya orang membuat duplikat. KW-nya. Ini contoh Bapak Ibu. Pertanyaan saya, duluan mana yang asli dengan KW-nya? Bagaimana yang KW bisa mau membuat KW kalau nggak ada yang aslinya? Betul nggak? Di dunia pompa air begitu Pak Yohan. Ada KW-nya Pak. Nah ini Pak Yohan ini jual pompa air Bapak Ibu Saudara. Kalau perlu pompa air, mau pompa sumur, mau pompa goa, mau pompa sungai, silahkan hubungi dia. Saudara, lengkap pompanya Bapak Ibu Saudara. Ada yang KW ya Pak? Ada. Asli ada? Ada. Duluan mana Pak yang asli sama yang KW? Pasti yang asli. Bisa katakan amin? Nah contohnya, sekarang kita memberi contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi dikatakan bahwa kita harus mawas, sesuatu yang palsu pasti belakangan datangnya muncul. Jadi kalau ada orang berkata, oh kekristenan itu palsu, tanya dulu. Yang ngomong palsu ini kapan datangnya? Bisa katakan amin? Hei, anak Tuhan bisa katakan amin? Oke, contohnya kita pernah belajar tentang satu peristiwa, yaitu Yanes dan Yambres. Perhatikan, di Keluaran 7 ayat 10 sampai dengan 12, di sana ada kisah yang mengisahkan bahwa Musa dan Harun diperintahkan untuk menghadap ke Firaun. Di ayat 11 coba perhatikan, ada kata kemudian. Bisa dikatakan amin? Kalau kemudian artinya apa itu? Kalau istilah sekarang itu after before. Ya. Bisa? Setelahnya, kemudian setelah Musa dan Harun baru muncullah Yanes dan Yambres. Jelas. Kalau kita perhatikan di ayat 12 Bapak Ibu Saudara sekalian, tongkat Harun menelan tongkat mereka. Sesuatu yang palsu Bapak Ibu Saudara pasti tidak akan sesuai dengan harapan. Betul nggak Pak Iwan? Itu. Kalau di dunia elektronika, kabel Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada KW-nya, betul ya Pak Iwan? Betul. Sesuatu yang palsu bisa diharapkan sesuai dengan harapan? Saya ini pernah, ini ada orangnya ini Pak David ini yang sudah hijrah ke Jakarta. Dulu sebelum hijrah saya minta tolong, ya Pak David, ya sekarang sudah punya istri, sudah punya anak, saudara ya, saya panggil Bapak lah ya. Pak David, tolong nanti belikan kabel untuk kabel audio untuk di ruang anak sekitar 30 meter. Wis pasangan ya, karena dia orang teknik, dia bisa paham, dia pasang. Dia beli, dia pasang. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kita pun bisa ketipu. Yang dibeli, disolder pun nggak bisa. Alias bukan tembaga. Apa isinya? Aluminium. Nggak bisa dipakai. Saudara tahu akibatnya kalau kabel itu palsu apa? Ini dunia teknik Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kenapa orang-orang berkata, oh beli kabel aja di pasaran banyak. Ada warna hijau, ada warna merah. Bagus ya? Betul nggak? Saya ingat sekali ini. Yang dibeli oleh saudara David ini benar namanya Bapak Ibu. Seperti yang saya pesan. Betul, bentuknya betul, warnanya betul. Tapi ternyata aspal.
Saya diberitahu oleh saudara Andreas, om palsu ini om. Saudara, aduh sayang. Dan saudara tahu akibatnya apa? Kalau palsu pasti tidak dapat menyalurkan energi itu dengan sempurna. Kalau mic ini saya kasih kabel palsu, kabel jelek-jelek Bapak Ibu saudara, bunyinya tidak akan sebersih yang Bapak Ibu dengar. Pasti akan kayak ada apanya itu? Ya tawon. Saudara, itu contoh kecil. Itu baru kabel Bapak Ibu. Sesuatu yang palsu, serupa tapi tidak sama. Bisa katakan serupa tapi tidak. Next. Ayo. Jelas. Tongkat Harun menelan tongkat mereka. Serupa tapi nggak sama. Sama-sama burungnya tapi yang satu, wah ini kurang jelas ya. Sama-sama ada hijau, putih, hitam. Yang satu hijaunya di atas, yang satu serupa enggak? Serupa, tapi tidak sama. Ingat baik-baik. Sesuatu yang palsu datangnya belakangan. Meskipun serupa tapi tidak sama. Oleh karena itu kita harus mawas diri. Karena dari awal Tuhan Yesus sudah mengingatkan Anda dan saya pagi ini. Oleh karena itu mari periksa dan koreksi diri secara jujur. Tuhan Yesus yang kita sembah datang lebih dulu atau belakangan? Coba jawab yang keras. 1, 2, 3. Lebih dulu atau belakangan? Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan jual Yesus hanya karena tahta. Jangan jual Yesus karena wanita. Wah luar biasa. Ya kok dimelok-melok no wanita ya. Ya tapi itulah fakta. Semua berakhir ta. Ya. Oke. Itu hal yang pertama. Jujur ya, kita koreksi. Tuhan Yesus yang kita sembah datang terlebih dahulu atau belakangan? Setuju? Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya. Hal yang kedua. Ciri-ciri nabi palsu, banyak nabi palsu dalam ayat 11 Matius 24. Di sana dikatakan akan menyesatkan, akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Kalau menyesatkan akibatnya menimbulkan sebuah kerusakan, Bapak Ibu saudara. Itu pasti. Wong namanya sudah sesat. Ya. Petunjuk itu Bapak Ibu saudara, saya waktu bekerja di PT National Foundation Global, saya harus memahami apa itu training manual. Petunjuknya di situ, skemanya bagaimana saya harus pahami. Alurnya dari mana saya harus pahami. Makanya bahasa Inggris saya itu bahasa Inggris pasif. Yang penting saya bisa pahami training manual, kamu bisa kerjakan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tanpa petunjuk nyasar. Beberapa hari yang lalu ketika waktu mudik ada banyak orang yang kesasar, bukan satu orang, banyak orang yang kesasar gara-gara Google Map. Termasuk saya. Saya nggak tahu Google Map ini ngaco Bapak Ibu saudara. Saya tanya, ini benar tadi? Benar. Dicek lagi, benar. Saya ngomong, ini nggak benar. Saudara. Seringkali hati-hati. Nyasarnya mereka ini masuk di berita. Nyasarnya sampai ke sawah-sawah. Dan bukan satu orang. Berjejer. Saudara, berenteng. Kan lucu. Sesuatu penyesatan akan menimbulkan kerusakan. Katakan bersama-sama. Suatu penyesatan akan menimbulkan kerusakan. 1, 2, 3. Suatu penyesatan akan menimbulkan kerusakan. Hati-hati. Ayo kita koreksi diri kita sendiri. Apakah Tuhan Yesus yang kita sembah, kuasanya, mujizatnya, apa yang dia kerjakan, membawa kepada kebaikan atau membawa kepada kerusakan? Koreksi secara jujur. Bapak Ibu saudara, saya memahami sendiri. Kalau saya tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, dan saya tidak mengerti panggilan Tuhan untuk saya menjadi hamba Tuhan secara penuh,
Mungkin saya tidak ada hari ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya bersaksi kepada Saudara Billy beberapa waktu yang lalu. Saudara Billy Simbolon. Saudara, saya katakan, saya ini hampir tiap tahun mengalami musibah. Tahun 93 saya kecelakaan dengan driver, lolos. 94 saya menikah, 95 saya kecelakaan hanya selisih detik. Saya taruh tas kerja saya di belakang kursi. Saya masuk, kunci kontak mobil itu masih di tangan saya. Pintu di mana saya duduk baru saya tutup, cekrek. Belum 5 detik ditabrak dengan kecepatan tinggi dengan mobil. Foto itu masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalaupun saya selamat, saya katakan, kalaupun saya selamat, 2 kaki saya ini habis. Itu kalau selamat. Maaf ya Pak, selamat ya. Nama saya Sevanya, saudara. Maaf sekali lagi. Yang ada nama selamat, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya menyadari. Belum ketika saya tiba-tiba sakit, tahun 96, saya harus operasi. Dokter katakan, kamu bisa tahan 32 jam, itu mujizat. Bayangkan seorang dokter senior lulusan England. Saudara, dia ahli, sangat ahli. Dokter senior, sudah tua. Ini mujizat. Itu katakan kemarin kepada istri saya dan ibu mertua saya. Dia bisa bertahan 32 jam. Biasanya seperti yang saya alami, 4-6 jam amblas. Saudara. Tahun 97, saya kecelakaan lagi, fatal Bapak Ibu. Ini saya jahitan 5 Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Tidak ada yang kelihatan ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih bagus, mulus. Tidak perlu pakai amplas, cap apa saya nggak tahu. Ini jahitan 4 saudara, ini jahitan 1. Mulus. Saudara, kembali. Saudara, saya menyadari kalau saya tidak ditolong oleh Tuhan, mati aku. Kalau aku tidak dengar suara Tuhan, tidak mungkin saya ada hari ini. Coba renungkan. Kalau Anda tidak ditolong oleh Tuhan hari ini, masihkah engkau bisa bertahan hidup? Apakah Tuhan Yesus datang membawa kerusakan atau kebaikan? Koreksi secara jujur. Kenapa hal ini harus kita sadari? Kenapa hal ini harus ada dan saya pahami? Karena iblis menggunakan nabi-nabi palsu untuk berusaha menyebarkan apa? Kebohongan, kepalsuan supaya dia disembah. Akhirnya kerusakan itu terjadi karena kebohongan. Makanya Bapak Ibu Saudara, iblis berusaha menjanjikan popularitas, kebebasan, kekayaan, kenikmatan kepada manusia. Supaya manusia itu tertarik. Sehingga manusia berfokus kepada dirinya, tidak lagi kepada Tuhan. Hati-hati. Ini yang rusak Bapak Ibu Saudara. Ketika manusia semua berfokus kepada dirinya, tidak lagi berfokus kepada Tuhan, rusak hidupnya. Termasuk dalam pelayanan. Makanya hati-hati. Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 24. Di akhir zaman, Mesias-Mesias palsu akan mengadakan tanda-tanda mujizat. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hati ya. Hati-hati dengan mujizat. Tuhan Yesus ingatkan kembali, camkanlah aku sudah mengatakannya itu. Makanya firman Allah katakan, dari buahnya lah kamu. Bisa katakan amin? Mari kita mawas diri, kita koreksi secara jujur. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah itu orientasinya kepada diri kita sendiri atau kepada Bapaknya di surga. Coba direnungkan. Renungkan pagi ini. Tuhan Yesus berkata ketika berdoa di Taman Getsemani,
Kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakku yang jadi. Kehendak mulai yang jadi. Bukan orientasi dirinya sendiri. Mawas diri. Jangan sampai Anda dan saya pagi ini terlena dan tersesat. Sebuah pujian berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Itu semua karena karya Yesus, bukan karya manusia. Kebaikan, amal baik Anda dan saya tidak membuat Anda bisa layak di hadapan Tuhan. Kebaikan, amal baik Anda dan saya tidak membuat Anda dan saya bisa masuk dalam kerajaan Allah, dalam surga yang mulia. Ingat, hanya karya salib penebusan itulah yang kita butuhkan pagi ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Katakan bersama-sama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Katakan bersama-sama. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan bersama. Ku telah mati dan tinggalkan cara. Mari petugas perjamuan kudus. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Seperti yang Kau ingini. Di hadapan altar-Mu yang kudus ya Tuhan, kami menyadari kami harus mawas diri Tuhan dengan kepalsuan yang ada. Kami menyadari Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang ajaib. Tuhan, selalu yang palsu datangnya belakangan Tuhan. Dan selalu yang palsu membawa kerusakan dan kerusakan. Tuhan, Engkau datang ke dunia untuk membawa kami yang tidak berarti, yang harusnya binasa, memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karya salib-Mu menunjukkan kasih-Mu yang nyata. Hidup kami yang dulunya tidak berarti, sekarang menjadi berarti di dalam Engkau Tuhan. Membawa sesuatu yang indah, menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu, berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami hanya bisa bilang terima kasih Roh Kudus. Bapa, pagi ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Layakkan kami para hamba-Mu dan setiap umat-Mu yang hadir, sehingga tubuh dan darah Yesus menjadi berkat dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan. Layakkan kami. Terima kasih Yesus. Kami hanya bisa bilang terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Kami siap melaksanakan perjamuan kudus ini Tuhan. Yang siap melaksanakan perjamuan kudus dan terima perjamuan kudus, mari sama-sama kita katakan amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku.
dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Katakan bersama, oleh segenap kasih Oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tuhan, dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. bukan dengan barang fana Kau membayar dosa. Ada yang belum dapat, Bapak Ibu suskan hosti maupun cawan dengan darah yang mahal. Tiada noda Nyanyikan dengan dan sungguh, katakan, bukan dengan emas perak Kau yang belum dapat tolong angkat tangan. Yang belum dapat sudah semua? oleh segenap Pelayan-pelayan sudah semua? kasih dan Pengorbananku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia Sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. ku letakkan Pada mesbah-Mu ya Tuhan. Masih ada yang belum dapat? Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang yang 19 tahun lebih meninggalkan Yesus. Dan akhirnya dia kembali karena dia menyadari semua adalah palsu. Bapak Ibu Saudara itu menangis. 19 tahun dia terhilang. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, baik yang di onsite di gedung gereja ini maupun yang mengikuti live streaming kami dimanapun Anda berada. Kalaupun engkau sudah kehilangan juru selamat yang sejati, kembalilah. Kembalilah kepada Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa penuh kasih dan cinta. Ingat, sesuatu yang palsu pasti datangnya belakangan. Sesuatu yang palsu pasti akan merusak. Sesuatu yang palsu pasti tidak akan bisa bertahan. Pagi ini mari renungkan firman Tuhan. Jangan sampai Anda dan saya terlibas. Karena tadi
iblis berusaha sampai orang-orang pilihannya pun diupayakan untuk diseret. Renungkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dimanapun engkau berada pagi ini, persiapkan hosti dan cawan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menunggu Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di gedung gereja ini maupun yang dimanapun engkau mengikuti live streaming kami. Apakah engkau di rumah sakit, apakah engkau di rumah, apakah engkau di perjalanan. Nyatakan dengan iman, karena saya percaya kuasa Tuhan tetap ada. Dan kuasa Tuhan tetap nyata hari ini, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Doa kita tidak dibatasi oleh jarak. Kita berdoa, kita percaya ada kuasa Tuhan. Kalau engkau tidak ada hosti di rumah, engkau bisa menggunakan apapun yang ada di rumah. Yakin dengan iman, inilah tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat tangan kita, hosti kita dengan tangan kanan. Kecuali ada kidal, angkat tangan tinggi-tinggi, katakan bersama-sama dan dengar pembaca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami lebih dimampukan untuk lebih mawas diri melalui tubuh dan darah Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, dan selamanya Yesus sampai Maranatha. Terpujilah nama Tuhan. Maka dengan iman darah tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan hosti, cawan Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada pagi ini. Kalau sudah, pegang dengan tangan kanan kecuali Anda kidal. Angkat tinggi-tinggi ke atas, dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terpujilah namamu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman, ini darah perjanjian baru, darah ketebusan dosa. Yang menyatakan kasih Allah kepada engkau dan aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bersyukur, mari sama-sama kita bermazmur, mari kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang membawa kami Tuhan. Tidak binasa, tapi membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan pagi ini. Haleluya. Glory bagi Yesus. Sana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya.
sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus, ada kuasa-Mu, ada impartasi kuasa-Mu bagi ini Tuhan. Ada mujizat-Mu Tuhan, ada kelepasan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan. Nyanyikan jemaat Tuhan dengan suara yang keras. Semua itu sia-sia. Hidup dunia sia-sia, penuh kepalsuan. Di luar Tuhan Yesus Kristus, semuanya palsu. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Mesias-Mu ya Tuhan. Jadilah yang Kau ingini. Lebih lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Glory, glory. Semuanya palsu. Hanya Yesus yang asli, hanya Yesus yang murni. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Padaku seperti yang Kau ingini. Kita berikan sorak-sorai, kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita yang ajaib. Betapa hati kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Membuat kami semakin mawas diri terhadap segala kepalsuan di dunia ini ya Tuhan. Teguhkan kami
melalui kebenaran firman-Mu dan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tetap di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami tidak menjual iman kami untuk harta kekayaan dan tahta. Kami tidak menjual iman kami kepada Yesus Kristus untuk sesuatu yang fana. Tapi biarlah kami boleh bertahan sampai nafas penghabisan. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Sekali Yesus, tetap Yesus, dan selama-lamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mampukan Tuhan sidang jemaat-Mu semua ini Tuhan. Baik yang di gedung gereja maupun yang mengikuti live streaming dimanapun mereka berada. Teguhkan firman-Mu Tuhan. Bapa, pagi ini kami berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang pada jam pagi ini Tuhan sudah setia melayani dan setia beribadah. Di tengah kesibukan, di tengah liburan, mereka tetap beribadah. Berkati mereka Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, segala pergumulannya, kebutuhannya, Engkau mengerti, Engkau tahu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Engkau menjawab. Kekasih-kekasih kami yang sakit, kami berdoa terima kasih Tuhan untuk pemulihan saudara Billy Morgan Simbolon Tuhan. Terima kasih kalau beberapa hari yang lalu Tuhan melalui dokter sudah diizinkan, sudah keluar dari rumah sakit. Tuhan kami hanya bisa bilang terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Engkau terus pulihkan Tuhan. Pemulihan Tuhan pasca operasi ketiga. Engkau terus menolong Tuhan, seturut firman-Mu. Luar biasa, Engkau ajaib dan ajaib Tuhan. Kami hanya bisa bilang terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada anak kami, Billy Morgan Simbolon Tuhan. Terima kasih menjadi kesaksian, menjadi alat Tuhan yang hidup sepanjang umur hidupnya. Dimanapun anak ini berada, nama Tuhan Yesus diberkati. Berikan kekuatan, jangan sampai dia tawar hati Tuhan. Segala kebutuhannya Engkau mencukupkan. Bapak Ibu Simbolon yang tetap menyertai bersama saudara Sabam Tuhan adiknya. Engkau memberkati segala kebutuhannya. Tuhan terima kasih, hamba berdoa untuk Ibu Tansinio Tuhan. Tolong ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau memulihkan kesehatannya sempurna. Sebagaimana Engkau menolong Ibu anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan. Hamba berdoa bagi kekasih-kekasih kami Ibu Angsujo Tuhan. Engkau juga mau berkati, Engkau menolong kesehatannya. Kekasih-kekasih kami yang lain yang mungkin kami tidak bisa sebutkan pribadi lepas pribadi. Engkau menjamah, Engkau menolong. Bahkan Bapak Sugiono Tuhan, Kau tolong jamah Tuhan. Pulihkan kembali Tuhan. Sehingga Pak Sugiono dapat berbicara kembali dengan lancar. Bekerja, Tuhan memuji Tuhan. Menjadi saksi Tuhan yang hidup. Bahwa benar Tuhan Yesus yang dia sembah, yang dia layani, hidup dan kuasa yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan hamba berdoa pagi ini juga buat kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang dalam perjalanan. Baik perjalanan berlibur ataupun yang kembali ke tempat ini. Lindungi Tuhan perjalanan saudara David sebentar Tuhan Engkau menolong, lindungi kembali ke Jakarta sekeluarga dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluarga ini Tuhan. Oh Tuhan, istri dan anak-anaknya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Engkau sudah pimpin perjalanan kekasih-kekasih kami, Saudara Stefanus, demikian juga kekasih-kekasih yang lain tiba dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Terima kasih, hamba berdoa juga Tuhan untuk ibadah sepanjang hari ini, sekolah minggu sebentar Tuhan, dan ibadah sepanjang minggu ini Engkau memberkati seturut firman-Mu. Terpuji-pujilah nama Tuhan Allah kami yang hidup. Bapa kami berdoa buat kekasih kami yang saat ini Tuhan bersekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Engkau memberkati Tuhan. Dijauhkan dari pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Mereka boleh bersekolah dengan kepintaran 10 kali lebih pintar daripada orang di KJM itu terjadi. Kami berdoa Tuhan juga bagi anak-anak-Mu yang bekerja. Dijauhkan dari kecelakaan dan kesalahan kerja. Melalui pekerjaan anak-anak-Mu dengan integritas, loyalitas dan dedikasi anak-anak-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Yang membuka usaha sekecil apapun modalnya, dibukakan Tuhan tingkap Tuhan berkat-Mu sehingga mereka boleh menikmati padang gurun. Engkau
ubahkan jadi taman kemuliaan Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan pertama, kedua maupun yang mengembalikan milik-Mu dalam bentuk perpuluhan, diberkatilah mereka Tuhan, dibukakan tingkap-tingkap di langit bagi mereka, dijauhkan dari belang belaha, belang mengerip. Mereka boleh menikmati janji firman-Mu sampai kepada generasi ke generasinya, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allahku yang hidup. Rencana perjalanan kekasih-kekasih kami yang sebentar akan kembali ke tempat masing-masing, baik yang ke Tanjung Jati, yang ke Perumnas Kamal Tuhan, yang ke Telang, yang ke Rabesen Tuhan, yang ke Kelean, yang ke Koanyar, yang ke Marta Jesa, yang ke Bangkalan Kota, yang ke Sabian, yang ke Tanjung Bumi, yang ke Banyuates, demikian juga Tuhan yang akan kembali ke Surabaya, ke Gersik. Engkau lindungi Tuhan, kemanapun anak-anak-Mu melangkah, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bahkan yang akan kembali ke tempat masing-masing, baik dalam maupun luar kota, yang mungkin kami tidak bisa sebutkan pribadi lepas pribadi, Engkau menyertainya. Terpujilah nama-Mu ya Allahku yang hidup. Sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus ada menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Demikian juga sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor tuh firman Tuhan, berkat yang menjadikan kita terus naik dan bukan menjadi turun tuh firman Tuhan. Terimalah berkat juga yang menjadikan apapun yang kita kerjakan berhasil, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Inilah berkat yang menjadikan apapun yang kita kerjakan berhasil dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan iman, bagi yang sudah terima berkat Tuhan pagi ini, mari sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Atas nama Gembala dan pengurus keuangan gereja, kami ucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian, baik persembahan pertama, kedua maupun yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk perpuluhan. Baik sebentar sekolah minggu Bapak Ibu sekalian dan ibadah sore untuk kali ini kami mohon maaf, kami terpaksa gabung di ibadah raya pertama karena kami menemui kesulitan-kesulitan seperti petugas-petugas yang harus melayani. Jadi sekali lagi mohon maaf. Minggu depan kita kembali dalam ibadah raya 2 kali ya. Ibadah raya pertama dan ibadah raya yang kedua. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, doakan untuk ibadah Jumat Agung kita. Flyernya sudah ada enggak di WA itu? Sudah di-download belum? Sempat di-downloadnya? Ada di file download. Di-download. Ya, oke. Bapak Ibu saudara sekalian, Jumat Agung kita tanggal 18 hari Jumat jam 8 pagi. Hanya sekali ibadah Bapak Ibu saudara sekalian. Dan oleh karena itu kita akan terus bawa dalam doa ya. Nanti akan diharapkan untuk bisa memberitahu ya. Karena itu akan disertai dengan doa puasa selama 3 hari, dari hari Rabu dan hari Kamis. Di file download ada enggak? Ada pasti. Kemarin di file download. Ya. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian tinggal tampilkan saja. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk Selasa, hari Selasa ini Ibu pengurus bagaimana? Selasa ya. Oke, gambarnya Bapak. Gambarnya hilang. Ya, oke ya. Baik, itu Jumat Agung kita tanggal 18 jam 8 pagi. Bapak Ibu saudara sekalian, hanya sekali ibadah. Ibadah gabungan. Dan
Sebelumnya kita akan mulai dengan doa puasa. Doa puasanya tolong tampilkan. Selama 3 hari Bapak Ibu Saudara yang kuat 3 hari 3 malam, puji Tuhan. Seperti saya sampaikan yang lalu Bapak Ibu Saudara, tidak ada masalah kalau Anda tidak kuat, silahkan menyambung ya. Mulai dari hari Rabu, Kamis dan Jumat. Setiap sore di tempat ini, Rabu dan Kamis diadakan doa ya, jam 18 onsite di gedung gereja ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan baik-baik, nanti akan kita share flyer ini Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita diingatkan ya, belajar ambil doa dan puasa. Bisa katakan amin? Semakin banyak sekarang kepalsuan-kepalsuan, serupa tapi tak. Ya, oke. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, itu yang dapat saya sampaikan. Ibadah Paskah kita tetap hari Minggu tanggal 20 ya. Pagi jam 8, hanya sekali ibadah ya. Mungkin flyernya belum dipersiapkan nanti. Baik. Bapak Ibu Saudara, itu yang dapat saya sampaikan. Oleh kemurahan Tuhan, perlu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, bahwa hari Kamis yang lalu anak Billy Morgan Simbolon sudah diperkenankan pulang dari rumah sakit Dr. Stomo. Tapi masih harus tidak boleh jauh dari rumah sakit karena masih rahangnya masih dalam proses pemulihan. Jadi belum bisa makan dengan baik, masih minum susu terus Bapak Ibu sekalian, doakan ya karena ini belum boleh dipergunakan ya, belum boleh dipergunakan untuk mengunyah ya. Doakan, dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan kami dan luar biasa saya melihat anugerah Tuhan ya. Bapak Ibu saudara, kalau Bapak Ibu Simbolon dan Billy mengikuti live streaming kami, tetap semangat, tetap kuat ya. Tuhan memberkati. Baik, ada kekasih-kekasih kita yang baru pertama kali beribadah di ibadah raya pagi ini, mohon bangkit berdiri kalau ada. Iya, welcome Pak, kita berikan tepuk tangan dulu dengan Pak siapa Pak? Pak Heri dari mana Pak? Bondowoso, di sini dalam rangka berkunjung atau di Adiluhung? Ya, Kamal. Oh, berapa lama Pak? Berapa tahun? Oh, 1 bulan. Oh, welcome Pak Heri, welcome. Tuhan memberkati. Ini teman-teman banyak dari Kamal ini Pak. Ini penguasa Kamal yang sebelah sini Pak ini ya. Penguasa itu Pak Bupatinya Pak ya. Nanti bisa teken KTP boleh Pak Viko ya. Pak Heri welcome, Tuhan memberkati. Inilah kami Jemaat GPDI Bangkalan dari Bondowoso. Berarti bisa bahasa Madura Pak ya? Bisa Pak? Aslinya? Oh Jawa Makassar. Oh berarti tak oneng ya. Ya berarti nggak bisa bahasa Madura Pak ya? Setitik. Apa bahasa ini? Bahasa Indonesia, bahasa Maduranya sedikit-sedikit. Ti. Ya, oke. Tuhan memberkati Pak Eri. Mari pengurus gereja silakan bergerak. Ada yang lagi? Enggak ada? Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Sekali lagi berdoa ya buat kekasih-kekasih kita. Agnes kapan kembali? Besok. Aduh, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai ya perjalanannya kembali ke Bali ya. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus ya, luar biasa. Nanti kita doakan supaya kembali lagi sudah not alone ya. Ada yang pertama di belakangnya Friska mana? Ya mohon berdiri, yuk silakan. Ya maaf, ya siapa? Rosinda Pardosi. Pardosi dari mana? Iya, Sumatera Utara luas mana, Mak? Tapanuli mana? Tarutung. Aduh, ini kok banyak orang Tarutung ya? Di sini ada nih, keluarga Panggabean itu keluarga Tarutung. Itu di belakangmu itu. Nah, persis itu belakangnya itu orang Tarutung ya. Iya. Ada lagi? Oh, nanti ya sebentar. Boru Pardusi ya. Oke, Tuhan memberkati. Di sini dalam rangka sekolah, kuliah di UTM ya. Welcome. Kalau belum dapat gereja tetap silakan bergabung dengan kami. Inilah banyak hal kita ya.
Ini banyak teman-teman kita. Yuk Tuhan memberkati. Yuk silakan duduk. Baru sih. Mari pengurus gereja. Ada yang lagi? Ya silakan berdiri. Ibu mana? Silakan. Apakah baru pertama kali Ibu? Enggak apa-apa. Siapa namanya Bu? Mbak tah. Oh maaf. Dua kekasih kita. Siapa namanya Mbak? Niken. Dari mana? Tanah Karo. Majua-jua. Baru apa? Pinem. Di sini dalam rangka kuliah. Oke. Di mana? UTM. Welcome ya. Selamat datang Niken, baru Pinem. Majua-jua, Tuhan memberkati. Oke, mari pengurus gereja silakan kita berikan tepuk tangan. Jangan terasing ya. Sebelahnya Niken. Silakan duduk Niken. Eliza baru sembiring. Haleluya. Takut aku ini ya. Dari mana? Iya, Tanah Karo luas nakku. Beras tagi. Di sini beras kencur itu ya, tadi beras kencur ya. Welcome. Siapa tadi? Elisa ya. Tuhan memberkati Elisa, selamat datang. Di sini kuliah juga Majua-jua ya, Majua-jua Krina ya. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Iya, ada lagi? Nggak ada? Nah, sebelum kita berpisah kita dengar pujian dulu. Sukacita ya. Ayo saya persilakan yuk. Anak kita Kim sebelum balik ke Jakarta dia akan memuji Tuhan. Dia rindu untuk memuji Tuhan. Ayo dengar yang baik sebelum kita akan berpisah satu sama lain. Yuk silakan. Ini dipinggirkan dulu ya. Tak tolong. Supaya kelihatan kasihan Kim.
Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang ajaib. Makasih Kim. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Kita berdoa Bapak Ibu Suska untuk perjalanan keluarga David, Susan dan Kim yang akan kembali ke Jakarta, dan saudari Agnes yang besok akan kembali ke Bali. Ya, kita doakan supaya Tuhan menyertai semua ya. Baik, ada yang berjalan mau besok ada perjalanan lagi atau hari ini? Nggak ada ya. Baik, semua di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa sekali lagi untuk perjalanan keluarga saudara David, Susan dan anak Kim yang akan kembali ke Jakarta pada hari ini, dan saudara Agnes yang akan kembali ke Bali. Tuhan, besok Kau menyertai perjalanan mereka baik di darat maupun di laut. Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya celaka maut dimanapun keluarga-keluarga ini berjalan, penyertaan-Mu Tuhan tiba dengan tidak kesulitan pun, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan kami satu kali kelak juga akan kembali bertemu dalam kasih dan anugerah-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjalanlah dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai. Haleluya. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Selamat memasuki hari ini dengan berkat-berkat Tuhan, dan selamat memulai aktivitas. Mawas diri, jangan sampai ada tertipu dengan kepalsuan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari lambaikan tangan kita Bapak Ibu sekalian kepada kekasih-kekasih kita yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Nyatakan yang sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi nyatakan dengan iman. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
Terima kasih Bapak, Engkau baik di dalam kehidupan kami Bapak. Kuasa-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih bernafas Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa di dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami Bapak. Dari awal, pertengahan hingga akhir nantinya Bapak. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Jemaat untuk berdiri. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Nyatakan Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari jemaat dulu nyatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi nyatakan dengan iman, sanggup, Yesus sanggup melakukan
Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, dia takkan, dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, mari sembah